Halo, bertemu lagi dengan saya di Insting Johnny. Seperti biasa, kali ini kita akan mereview film tahun 2019 dengan judul Countdown, di mana film ini menceritakan sebuah aplikasi yang dapat mengetahui kapan waktu kematian kita, dan hal itu membuat para pengguna aplikasi tersebut panik dan ketakutan setengah mati. Bagaimana keseruannya? Kita langsung saja gas filmnya. Film pun dimulai. Kisah dimulai dengan diperlihatkan adanya pesta ulang tahun. Setelah beberapa saat, para pemuda-pemudi ini pun merasa gabut. Lalu seorang wanita menantang teman-temannya untuk menginstal aplikasi Countdown yang dapat mengetahui sisa usia manusia. Akhirnya setelah diinstal, ada yang umurnya tersisa 63 tahun, 23 tahun, 22 tahun. Namun berbeda dengan seorang wanita yang bernama Courtney. Ternyata umurnya hanya tersisa 3 jam dari sekarang. Teman-temannya pun tertawa, termasuk pacarnya Courtney yang bernama Evan. Ketika pesta telah selesai, maka Courtney dan Evan pun pulang naik mobil. Namun melihat Evan yang sedang mabuk, Courtney mengajak Evan untuk berjalan kaki. Tapi Evan menolak keputusan pacarnya itu. Alhasil Courtney pun memilih untuk berjalan kaki sendirian. Tak lama kemudian ada notifikasi dari aplikasi Countdown bahwa Courtney telah melanggar kesepakatan pengguna. Dan kini waktu kehidupan Courtney bahkan tak sampai 8 menit. Tak mau ambil pusing, Courtney lalu melanjutkan perjalanannya. Tapi di situ ia merasa ada yang sedang mengikuti dan mengawasinya. Sempat dikira orang di belakangnya lah yang mau berniat jahat, tapi ternyata tidak. Namun karena sekarang waktu yang tersisa hanya tinggal 2 menit, alhasil Courtney pun semakin panik. Karena ketakutan, Courtney akhirnya mematikan ponselnya. Tapi meskipun sudah ada di dalam rumahnya, ia masih merasa ada yang mengawasinya. Dan tiba-tiba ya, tepat saat ponsel Courtney hidup sendiri dan waktu di aplikasi Countdown telah habis, maka Courtney pun juga mati. Di lain sisi, Evan yang mabuk pun akhirnya kecelakaan juga, tapi masih hidup. Ketika Evan menoleh ke kursi di sebelahnya, yang faktanya itu adalah tempat duduk si Courtney tadi. Di situ ia melihat ada dahan pohon yang menusuk dan menembus kursi tersebut. Mungkin karena itulah Courtney tadi mendapat notifikasi melanggar kesepakatan pengguna. Ya, karena Courtney harusnya mati dalam mobil tersebut. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan perawat yang masih magang bernama Queen. Awalnya hari itu semuanya berjalan dengan baik dan lancar, seperti hari-hari biasanya. Hingga kemudian Queen masuk ke sisi lain rumah sakit yang sudah terbengkalai. Dan di situ Queen bertemu dengan temannya, yakni si Evan tadi. Melihat wajah Evan yang cemas, Queen mencoba menenangkannya karena memang sebentar lagi Evan akan melakukan operasi. Namun ternyata yang dicemaskan oleh Evan bukanlah hal itu, melainkan waktu kehidupan Evan yang tersisa 20 jam lagi dalam aplikasi Countdown yang telah ia install. Dan hal itu tepat saat operasinya nanti sedang berlangsung. Apalagi keyakinannya Evan mengenai aplikasi tersebut bertambah ketika tahu pacarnya mati tepat saat waktunya habis, baik itu naik mobil ataupun tidak. Tapi Queen tetap mencoba menenangkan Evan kembali, hingga mereka pun menyudahi perbincangan tersebut. Ketika keluar ternyata mereka kepergok oleh kepala perawat, dan karena hal itu Queen akan dihukum karena telah membawa pasien pergi ke tempat yang dilarang dimasuki. Tak disangkanya, Queen mendapat kejutan, yakni lulus tes dan diangkat sebagai perawat tetap di rumah sakit tersebut. Karena penasaran, Queen akhirnya menginstal aplikasi Countdown. Seperti halnya aplikasi pada umumnya, Queen juga menyetujui semua persyaratan yang tertera. Dan ternyata waktu kehidupan Queen tersisa 2 hari 22 jam.
mampus. Di rumahnya Queen tinggal bersama adiknya yang bernama Jordan, yang mana Jordan selalu marah-marah pada Queen karena menyalahkan jika Queen lah yang menyebabkan ibunya meninggal. Selain Jordan, ada si ayah yang juga tinggal di situ. Ayahnya mengajak Queen ke makam ibunya bersama-sama pada hari Sabtu jika Queen ada waktu luang. Keesokan paginya terlihat Evan yang sedang melamun karena memikirkan waktu kehidupannya yang tersisa 3 menit lagi. Akhirnya karena ketakutan Evan pun membatalkan operasinya. Namun tiba-tiba ia mendapat notifikasi melanggar aturan pengguna. Dan tiba-tiba juga Evan melihat sosok hitam dari sebuah cermin yang padahal ketika ditengok tak ada apapun. Dan akhirnya Evan pun masuk ke tangga darurat karena ketakutan. Lalu seketika lampu mati membuatnya semakin panik. Apalagi pintunya hanya bisa dibuka dari sisi sebaliknya. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Lalu muncul sosok yang menyerupai Courtney. Tiba-tiba Courtney. Queen yang baru tiba masuk shift pagi mendapat kabar jika Evan telah mati terjatuh dari tangga. Alhasil Queen ingin melihat apakah waktu kehidupan Evan benar-benar habis. Namun ternyata ada password wajah untuk membuka ponselnya Evan. Pergilah Queen ke kamar mayat. Dan ternyata benar, waktu pada aplikasi countdown milik Evan telah habis. Kini gantian Queen yang merasa cemas dan ketakutan dengan waktu kehidupannya yang hanya tersisa 1 hari 22 jam. Alhasil Queen menelpon ayahnya untuk mengatakan bahwa ia tak bisa ikut ke makam ibunya pada hari Sabtu. Ya memang karena Queen sudah tahu jika ia tetap pergi maka tepat saat itu juga waktu kehidupannya telah habis. Dan seketika Queen mendapat notifikasi melanggar aturan pengguna karena telah membatalkan agendanya. Di dalam kamar pasien, Queen dan seorang dokter mengecek kondisi pasien yang koma selama 2 minggu. Namun tiba-tiba sang dokter ingin melecehkan Queen. Tapi untungnya hal itu gagal terjadi. Saat di kamarnya, Queen sedang searching tentang cara menghapus aplikasi countdown. Karena memang aplikasi tersebut tak bisa dihapus. Tapi tetap ia tak menemukan jawaban. Lalu akhirnya Queen melihat artikel dan video-video insiden kematian tragis dari para pengguna aplikasi countdown. Lalu tiba-tiba keesokan harinya Queen datang ke counter untuk membeli ponsel baru. Queen yang ketakutan tak lagi mementingkan merek, model, dan spesifikasinya. Yang terpenting baginya di ponsel tersebut tak ada aplikasi countdown. Tapi saat akan meninggalkan counter, tiba-tiba aplikasi countdown telah terpasang. Sempat ingin protes tapi Queen merasa itu percuma saja. Tapi setelah meninggalkan counter, ada seorang lelaki di antrian tersebut menanyakan aplikasi yang dipermasalahkan oleh Queen tadi. Ketika di dalam mobil, Queen melihat ada sosok hitam dari kamera belakang mobilnya. Padahal saat ditengok tak ada sosok tersebut. Dan You again? Are you an idiot? seorang pria yang tadi kemudian muncul memisahkan pertengkaran tersebut karena ternyata pria tersebut yang bernama Matt bernasib sama dengan Queen. Akhirnya Queen dan Matt membicarakan tentang aplikasi countdown dan mereka kini sudah paham kenapa mereka mendapat notifikasi melanggar aturan pengguna, yakni karena Queen membatalkan pergi ke makam ibunya, sementara Matt membatalkan rencananya untuk naik kereta. Mereka berdua pun menemui pendeta yang ada di rumah sakit tempat Queen bekerja untuk menanyakan tentang iblis penghuni sebuah aplikasi. Namun si pendeta bilang jika itu bukanlah bidangnya. Untungnya si pendeta punya kenalan yang lebih memahami hal itu. Sebelum mereka meninggalkan rumah sakit, Queen bertemu dengan sang kepala perawat untuk melaporkan kelakuan bejat dokter yang telah melecehkannya. Sementara Matt pergi ke toilet untuk kencing. Lalu tiba-tiba ada sosok anak kecil mengetuk pintu toiletnya. Setelah selesai kencing, Matt mendengar anak kecil tersebut menangis. Dan saat ditengok, anehnya anak kecil tersebut mampu berjalan menembus dinding-dinding toilet. Lalu tiba-tiba
Di lain sisi, kini Queen sedang disidang bersama si dokter. Tapi karena si dokter sudah melaporkan lebih dulu yang tidak benar, maka diputuskanlah jika Queen-lah yang bersalah dan juga mendapat skorsing. Mereka berdua pun akhirnya bertemu dengan orang yang ditunjukkan oleh si pendeta. Kita panggil saja orang ini bernama Bob. Setelah ditanya-tanya, Bob jadi teringat dengan sebuah legenda zaman dulu. Dan Bob yakin jika apa yang terjadi pada Queen dan Matt persis dengan legenda tersebut, bahwa aplikasi kondon adalah aplikasi kutukan yang diciptakan oleh para pemuja iblis. Intinya waktu dalam aplikasi kondon bukanlah kematian yang sesungguhnya, melainkan iblislah yang datang menjemput korban kutukan. Queen kemudian mempunyai rencana untuk meretas aplikasi kondon, maka mereka berdua menemui petugas konter yang tadi. Awalnya si petugas konter menolak, tapi setelah diberi kartu kredit yang berisi uang, akhirnya ia mau membantu. Setelah berhasil dibobol, si petugas konter yang juga pengguna aplikasi tersebut pun mengganti waktu kehidupannya menjadi lebih lama, dan hal itu berhasil. Queen juga sempat melihat ada nama Jordan yang juga pengguna aplikasi kondon. Maka Queen, Matt, dan Jordan mengganti waktu kehidupannya menjadi puluhan tahun lebih lama. Karena Queen takut di rumah sendirian, ia mengajak Matt tidur ke rumahnya. Wah. Tapi karena iman si Matt ini masih kuat, ia memilih tidur di lantai. Tapi ternyata ketika lampu tiba-tiba mati, Matt sudah tidur merangkul tubuh Queen. Loh. Namun tiba-tiba ya, ternyata bukan Matt yang ada di situ, melainkan si iblis. Dan kini waktu kehidupan mereka sudah kembali seperti semula. Segera Queen menghubungi adiknya si Jordan. Tapi tak disangkanya, Jordan yang ada di rumah bibinya juga sedang diganggu oleh iblis tersebut. Untungnya tepat saat itu juga Queen dan Matt telah tiba di situ. Mereka bertiga pun langsung pergi ke tempat si Bob lagi. Sesampainya di sana, si Bob langsung membuat rencana untuk mematahkan kutukan tersebut, yakni membuat benteng sakti yang dapat melindungi mereka dari si iblis. Dan pastinya iblis jahanam tersebut tak akan mampu membunuh mereka bertiga hingga waktu kehidupannya di aplikasi kondon telah habis. Dan benar saja, lampu pun tiba-tiba mati dan iblis jahanam tersebut menampakkan dirinya. Lalu mencoba menembus benteng tersebut tapi tetap tak bisa. Namun karena di antara mereka bertiga, si Matt lah yang waktu kehidupannya hampir habis. Ia digoda lebih dulu dengan si iblis yang menyamar sebagai adiknya. Alhasil Matt yang terkena tipu daya iblis pun mulai keluar dari garis benteng tersebut. Hingga tiba-tiba Let me go. ya, akhirnya Matt pun juga mati. Karena Jordan sempat terluka berlarian tadi, maka Queen langsung membawanya ke rumah sakit. Dan di sana Queen juga melihat siaran berita kecelakaan kereta, yang mana kereta tersebut adalah kereta yang akan dinaiki oleh Matt. Saat Queen melihat si dokter yang tadi sedang merawat adiknya, di situ Queen langsung merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Tapi selain balas dendam, ada juga tujuan terselubung, yakni mematahkan kutukan. Karena memang si dokter juga pengguna aplikasi kondon. Jordan kemudian minta maaf pada Queen karena selama ini ia selalu menyalahkan kakaknya atas kematian ibu mereka. Dan kini Jordan sudah tahu jika ibunya mati karena ada pengemudi mabuk yang menabrak ibunya. Queen kemudian menemui si dokter untuk minta maaf sekaligus merayunya untuk melakukan hubungan preketekowak di bagian gedung rumah sakit yang sudah terbengkalai. Masuklah si dokter ke tempat tersebut dan mereka saling panggil-panggilan, saut-sautan seperti sedang main petak umpet. Dan ternyata Morphine, enough to kill you 3 times, you piece of... ya, Queen berniat mematahkan kutukan dengan membunuh si dokter sebelum waktu kehidupan dokter tersebut di aplikasi kondon telah habis. Tapi ternyata si iblis menggagalkannya. Jordan yang juga tiba di situ mencari keberadaan kakaknya pun malah diganggu oleh si iblis. Queen yang masih kekeh dengan rencananya pun masih mencari si dokter. Sempat terkena pukulan dari dokter, namun akhirnya Queen bangkit
Dan ketika hampir membunuh si dokter, lagi-lagi digagalkan oleh si iblis sehingga si dokter pun berhasil kabur. Karena tak ada pilihan lain, Queen yang tak ingin melihat si Jordan mati maka memutuskan untuk bunuh diri dengan menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya yang membuatnya overdosis. Tapi seketika, sosok iblis jahanam tersebut menyerupai ibu mereka. Namun hal itu tetap tak mengubah keputusannya Queen. Dan akhirnya Queen pun mati dan kutukannya telah berhenti. Jordan jadi sangat sedih melihat kakaknya telah mati. Tapi untungnya Queen telah memegang obat penawarnya dan Jordan langsung paham untuk menyuntikkan obat penawar tersebut. Alhasil Queen bisa terselamatkan kembali. Keesokan harinya Queen, Jordan dan si ayah berkunjung ke makam ibunya. Selesai berdoa mereka pun akhirnya berjalan pulang. Tapi tiba-tiba ponsel Queen mendapat notifikasi dari aplikasi Countdown yang baru terinstall. Wah. Dan di akhir film kita diperlihatkan dengan si pegawai counter yang sedang kencan. Lalu tiba-tiba lampu padam dan iblis jahanam datang padanya. Oke, film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berhenti untuk berdoa dan terus berusaha. Karena di dunia ini tidak ada iblis manapun, kutukan apapun yang dapat menandingi kekuatan Tuhan. Selama kita menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur, kita pasti selalu mendapat pertolongan Tuhan. Oke, terima kasih, salam damai dan goodbye.